Seorang dukun berinisial IS yang mengaku bisa menggandakan uang di Magelang, Jawa Tengah ditangkap atas tuduhan pembunuhan berantai. Tercatat kini ada 4 orang yang tewas di tangan sang dukun. Berdasarkan pengembangan dan penyidikan, tersangka mengaku melakukan pembunuhan dengan motif yang sama, yaitu untuk menguasai uang korban. Dikutip dari tribunnews.com, pembunuhan dilakukan dengan cara korban diberi minuman yang dicampur racun sianida. Terungkapnya peristiwa ini berawal saat 2 pedagang sayur ditemukan tak bernyawa di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan Desa Sukoyoso, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kacoran, Kabupaten Malang, Rabu 10 November 2021 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui kedua korban masing-masing bernama Lasman 31 tahun dan Wasdianto 38 tahun, warga Desa Sukomakmur, Kacoran, Magelang. Dari pengembangan kasus tersebut ternyata ada 2 korban lainnya yang juga dihabisi pelaku dengan cara yang sama. Kedua korban masing-masing atas nama Muarif 52 tahun, warga Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Magelang, dan Suroto 63 tahun, warga Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dukun IS pertama kali melakukan pembunuhan terhadap Muarif pada Kamis 14 Mei 2020 malam. Kapolres Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun mengatakan, pembunuhan terhadap Muarif berawal saat korban sekira pukul 20 berpamitan kepada keluarganya akan pergi ke rumah tersangka IS dengan tujuan minta didoakan agar uangnya tidak cepat habis atau berlipat ganda. Sajarot mengatakan korban Muarif membawa uang senilai 3 juta dan oleh tersangka korban diberikan air dalam plastik yang sudah dicampur sianida. Kemudian korban pulang seusai dengan persyaratan dari tersangka agar cairan tersebut diminum dan dihabiskan pada saat perjalanan pulang dan tidak boleh diketahui orang lain. Korban Muarif meminum cairan tersebut di perjalanan dan ditemukan warga pada Jumat 15 Mei 2020 dalam keadaan meninggal. Saat itu polisi dan pihak Puskesmas Kajoran langsung melakukan pengecekan, pemeriksaan, dan tindakan lainnya untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tanda telah terjadi penganiayaan terhadap korban. Sajarot menyebutkan saat itu tidak ditemukan tanda-tanda apapun dan pihak keluarga pun meminta jasad korban untuk segera dimakamkan. Korban kedua yang dibunuh dukun IS adalah Suroto 63 tahun, warga Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Kasat Reskrim Polres Magelang, Jawa Tengah AKP M. Alvan mengatakan pembunuhan terhadap Suroto terjadi pada 4 Desember 2020. Peristiwa yang menimpa Suroto berawal saat korban hendak meminta bantuan tersangka untuk mendoakan kebun pisangnya yang sering dicuri. Korban pun mendatangi rumah tersangka di Kajoran yang diantarkan oleh cucunya. Alvan mengungkapkan tersangka berniat meminjam uang kepada korban sebesar 10 juta dan korban pun menyetujuinya. Kemudian pada 2 Desember 2020 korban mengantarkan uang sebesar 10 juta kepada tersangka, di mana tersangka menyuruh korban untuk datang seorang diri ke rumahnya, tidak boleh ditemani. Lalu pada 3 Desember 2020 korban datang kembali ke rumah tersangka untuk mengambil syarat-syarat agar kebun pisangnya tidak kecurian lagi. Korban Suroto lalu pergi ke kebunnya dan memasang syarat-syarat yang diberikan tersangka. Namun sang cucu tidak diperbolehkan ikut dengan korban. Setelah itu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung keluar dari kebunnya. Karena curiga, cucunya pun masuk untuk mencari korban. Namun saat ditemukan, korban sudah tergeletak dan tidak bernyawa. Alvan mengatakan dari keterangan keluarga korban, saat ditemukan di samping jenazah terdapat plastik bening berisi cairan. Namun saat itu keluarga korban tidak menaruh curiga dan menganggap korban meninggal karena angin duduk, sehingga keluarga korban tidak melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Kemudian dukun IS pun kembali beraksi pada Rabu 10 November 2021 terhadap korban 2 pedagang sayur Lasman dan Wasdianto. Atas perbuatannya itu, IS dijerat pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!